Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di acara pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kenalin aku Rifki sebagai MC acara pada malam hari ini. Baik teman-teman, selamat datang di AKD Mengajar. Sebelum masuk acara, mari kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Farhan. Kepada Farhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita membaca Al-Quran dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Farhan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari lantunan ayat suci tersebut. Baik, sebelum masuk ke acara, aku mau coba nyapa pemateri kita dulu nih. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, baik. Baik, 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 baik. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada Mas Faris, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Mohon maaf untuk panitia boleh izin share screen-nya itu di. Nah, maaf di sini masih disable kenapa ya? Masih tidak bisa. Nah, eh, baik, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran kita, atas karunia yang telah diberikan, atas nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat kita bisa merasakan agama Islam dari semenjak lahir ya. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, selamat malam ya teman-teman. Di sini mungkin saya bukan mengajar ya, tapi lebih ke sharing ataupun diskusi ya. Karena pada dasarnya ketika kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, itu sebaiknya ilmu yang kita punya itu kita sharing kepada teman-teman ataupun ilmu itu diamalkan gitu ya. Nah, baik teman-teman di sini mungkin sudah banyak ya yang mengetahui ataupun ada yang belum mengetahui ataupun ada yang sudah menguasai ilmu fikih ini sendiri ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran lagi bagi saya karena ilmu fikih sendiri ini saya pelajari sejak saya mondok yaitu saat SMA dulu. Jadi apabila nanti di dalamnya itu masih terdapat kekurangan pembahasan ataupun masih ada kesalahan mungkin ya, itu mohon dimaafkan ya karena saya sudah lama sekali untuk tidak tidak lama lagi untuk membuka kitab-kitab ilmu fikih ini. Jadi tolong diinikan ya. Nah, baik untuk slide selanjutnya ya. Di sini sudah jelas bahwa nantinya pembahasan kita ilmu fikih ini dilandasi oleh kitab-kitab yang sudah saya pelajari saat mondok ya. Yang pertama itu ada kitab Safinah atau yang dikenal para santri itu Safinatun Najah. Dan yang kedua itu ada Qarib. Kemudian yang ketiga itu Kifayatul Akhyar. Nah, saya simpan dalam urutan Safinah yang pertama, kemudian Fathul Qarib yang kedua, dan yang ketiga itu Kifayatul Akhyar itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena sejatinya dalam kitab-kitab ini memiliki level atau tingkatan yang berbeda ya. Jadi untuk kitab Safinah itu biasa dipelajari oleh orang-orang ataupun murid-murid awal pada tahap pesantren awal ya. Contohnya kelas 7 mungkin kelas 10 SMA yang mereka baru masuk ke pondok gitu ataupun madrasah. Nah, mereka itu ketika mempelajari ilmu fikih, landasan kitab yang rata-rata ataupun yang kebanyakan dibawakan itu kitab Safinah ya. Ketika ke kelas selanjutnya atau ke tingkat selanjutnya itu kebanyakan juga yang diajarkan itu kitab Fathul Qorib ya, terutama di pesantren saya. Jadi ya karena Fathul Qorib ilmu fikih yang saya pelajari ataupun kitab yang saya pelajari dari pondok pesantren saya gitu. Nah, kemudian untuk nanti tingkat akhir ya atau aku bilang tingkat kelas 12 ini kifayatul akhir ya. Nah, kifayatul akhir sendiri eh, dan alhamdulillah ya untuk kitab Safinah, Fathul Qorib itu saat SMA itu saya tamat ya alhamdulillah. Kemudian untuk kitab kifayatul akhir karena waktu itu saya di tingkat kelas 12 ya karena ada kesibukan untuk masuk perkuliahan saat itu jadi terhambat jadi tidak tamat ya. Nah, perbedaan dari ketiga kitab ini adalah ketebalan ataupun kedalaman pembahasan. Nah, jadi kitab Safinah ini hanya membahas tahap-tahap awal ataupun rukun-rukun ataupun bab-bab yang memang pembahasannya itu tidak terlalu dalam ya. Kemudian ketika masuk ke Fathul Qorib, nah itu pembahasan dan bab-bab yang dijelaskan dalam ilmu fikih itu sendiri itu cakupannya menjadi luas dan lebih dalam ya. Ataupun Kifatul Akhir ya. Pembahasannya itu lebih dalam ya. Nah, kemudian kita nanti akan membahas dari masing-masing biografi pengarang kitab-kitab yang nanti saya bahas ya. Nah, yang pertama itu kitab Safinah ya, atau yang dikenal Safinah Najah, adalah salah satu kitab fikih yang sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, kebetulan karena di negara kita ya, negara Indonesia itu rata-rata ataupun kebanyakan itu adalah penganut mazhab Syafi'i, jadi itulah mengapa kitab Safinah ini
merupakan rujukan kitab awal yang paling sering diadakan di dalam kelas kelas awal di pondok pesantren ya. Jadi tahap awal untuk mempelajari ilmu fikih dalam dalam mazhab Syafi'i itu merupakan kitab Safinah ya kebanyakan. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, merupakan seorang ulama besar dari Yaman ya. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami hidup pada abad ke-13 Hijriah, dan beliau juga dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, kitab Safinatul Najah ini merupakan salah satu karya beliau ya yang paling terkenal dan menjadi rujukan dasar di dalam pengajaran fikih di berbagai pesantren dan madrasah di Indonesia ya, khusus dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, adapun pembahasan dalamnya gitu ya untuk kitab Safinah ini, di dalamnya itu akan membahas ringkasan ataupun hukum-hukum fikih yang paling mendasar dalam mazhab Syafi'i ya. Kitab ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan yang mudah dipahami. Jadi sangat cocok kalau untuk para pemula yang ingin belajar fikih dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Dan untuk gambarannya itu di dalamnya itu ada bab-bab yang cukup banyak ya, yang tidak akan saya sebutkan semuanya. Yang paling seperti bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab wajib haji, bab rukun nikah, dan masih banyak lainnya ya. Jadi kitab ini merupakan kitab yang sangat mudah untuk dipelajari oleh tahap-tahap awal gitu. Karena itu kitab ini sering menjadi pilihan pertama ataupun pilihan yang cocok untuk mazhab Syafi'i untuk yang ingin belajar fikih di tahap awal ya. Khususnya di pondok pesantren ataupun madrasah di Indonesia ya. Nah, kemudian di next slide-nya ini kita membahas Fathul Qorib ya. Fathul Qorib atau yang secara lengkapnya itu Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fas Al-Taqrib merupakan salah satu kitab fikih juga yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Nah, kitab ini merupakan syarah ataupun penjelasan dari kitab matan yang lebih ringkas yaitu Takrib atau matan Al-Wayah wal Al-Takrib yang ditulis oleh Imam Abu Syuja Ahmad bil Al-Husaini Al-Asfahani. Kitab Fathul Qorib ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga yang hidup pada ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi. Beliau juga seorang ahli fikih yang sangat dihormati dan kitab Fathul Qorib ini merupakan karya yang paling terkenal dari karangan beliau ya. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib ini sendiri adalah penjelasan dari matan takrib ya, yang mana teks asli ataupun karangan asli dari matan Abu Syuja disertai dengan penjelasan tambahan dari Syekh Muhammad bin Qasim. Jadi tidak hanya satu pengarang ya, jadi ada tambahan di dalamnya oleh syekh-syekh tertentu. Jadi penjelasan ini mencakup berbagai aspek fikih juga yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah ya. Kalau misalkan tadi kitab Safinah itu kebanyakan ibadah, nah di kitab Fathul Qorib ini pun ada muamalah juga, fikih muamalah. Nah, apa sih fikih ibadah dan fikih muamalah itu? Nah, jadi secara singkatnya ya, kitab fikih ibadah itu merupakan fikih yang cakupannya itu antara kita ya dengan Allah langsung ya, secara langsung. Contohnya seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji dan umroh ya. Berbeda dengan fikih muamalah. Nah, apa sih fikih muamalah? Fikih muamalah itu fikih ataupun interaksi antara kita dengan sesama ataupun dengan manusia lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, hukum waris, bab nikah ya, bab pidana ya. Nah, di dalamnya itu fikih muamalah itu di dalamnya mencakup bahasan-bahasan seperti itu. Jadi itulah mengapa ya eh, apa namanya fardu dari Fathul Qorib ini pembahasan juga cukup luas gitu. Nah, kemudian di next slide ya, ini kifayatul akhir ya. Kitab yang terbilangnya saya tidak sampai tamat, jadi hanya mungkin ke pertengahannya juga tidak tamat ya. Eh, yang dikenal sebagai fi kifayatul akhir fi halil riwayat atau ikhtisar adalah salah satu kitab fikih yang sangat penting dari mazhab Syafi'i.
kitab ini merupakan syarah ataupun penjelasan dari matan riwayat Al-Ikhtisar karya Imam Abu Syuja. Kifayatul Akhyar disusun oleh Syekh Taqiyuddin Abu Bakri bin Muhammad Al-Husaini. Beliau merupakan seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i juga. Syekh Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husain adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah atau sekitar abad 15. Beliau juga merupakan berasal dari Mesir yang dikenal sebagai ahli fikih dalam mazhab Syafi'i yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, kitab Kifayatul Akhir ini menjadi salah satu karyanya yang paling terkenal dan sering dijadikan rujukan dalam mempelajari fikih Syafi'i ya. Atau mungkin secara ininya kitab Kifayatul Akhir ini akan dipelajari oleh orang-orang yang ingin mempelajari ilmu fikih dari mazhab Syafi'i ya. Dan mungkin juga diajarkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu fikih di mana ilmu fikihnya itu mengambil mazhab Syafi'i. Nah, mungkin akan dipelajari kitab Kifayatul Akhir ini ya. Nah, perbedaan dari kitab-kitab sebelumnya ini apa ya? Nah, perbedaannya ini, kitab ini menjelaskan dari berbagai hukum dalam Islam, mencakup ibadah muamalah, fikih ibadah, fikih muamalah, dan hukum-hukum lainnya dengan penjelasan yang lebih luas, yang lebih mendalam, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, ya, Fathul Qorib ataupun Safina. Nah, di dalamnya itu banyak sekali bab-bab yang mungkin juga tidak ada di dalam bab sebelumnya, ya. Itu mungkin seperti bab qiyas, ya, bab diat, bab hudud, ya, bab pencurian, bab ya lebih mendalam lah daripada dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya gitu. Nah, eh, kitab ini merupakan rujukan utama gitu dalam fikih mazhab Syafi'i yang memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai aspek hukum Islam, mulai dari toharo, sholat, zakat, puasa, hingga muamalahnya dan jinayat ya. Kitab ini hampir semua topik penting yang perlu diketahui oleh seorang muslim itu benar-benar ada di dalamnya. Namun untuk bagi kita gitu ya, orang awam yang mungkin hanya ingin mempelajari ilmu fikih, itu kitab Safina saja cukup bagi kita karena di dalamnya juga terdapat bahasan-bahasan yang memang mudah dipahami bagi kita gitu. Jadi kitab Kifayatul Akhir ini hanya dikhusus untuk orang-orang yang ingin mempelajari ilmu fikih terkhusus dalam mazhab Syafi'i secara lebih dalam gitu. Nah, kemudian kita langsung dilanjut ke next slide ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan nih ya, langsung waduh, apa ini? Yang pertama ada pengertian fikih, kemudian yang kedua bagaimana ya hukum mempelajarinya, dan yang ketiga apa alasan kita mempelajarinya. Nih, saya akan memberikan 2 pertanyaan awal ini kepada audiens ya ataupun kepada para penonton di sini. Siapa tahu ada yang mengetahui apa itu pengertian fikih ya, ataupun bagaimana hukum mempelajarinya gitu ya. Jadi saya akan memberikan waktu mungkin sekitar 1 ataupun sampai 2 menit ya untuk para audiens menjawab di kolom komentar gitu ya. Jadi mangga disilakan dari sekarang ya. Hmm, Nah, bagi teman-teman yang ada jawaban nih, Mas Fardu Ain. Ini mungkin pertanyaan yang hukum Ain. mempelajarinya ya. Ya. Dan ada yang lain mungkin ada eh, yang memiliki ini fardu kifayah. Aduh. Oh, baik. Ganti-ganti. Baik, teman-teman, mungkin ada yang tahu jawaban dari soal-soal yang lain, bagaimana pengertian fikih atau apa alasan kita mempelajarinya. Dipersilakan teman-teman untuk menjawab di kolom komentar. Ya baik, mungkin tidak ada ya. Jadi mungkin langsung akan saya jelaskan saja apa itu pengertian fikih. Kalau misalkan saya ambil dari kitab Kifayatul Akhir ya, pengertian fikih ini didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam ya, yang bersifat amaliyah ya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci, contohnya seperti Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma, atau yang kita kenal sebagai apa namanya
kesepakatan para ulama besar gitu ya, dan kias ataupun analogi. Nah, dalamnya ini fikih mencakup berbagai aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari ibadah ya seperti yang tadi dibahas hingga muamalah gitu kan. Nah, di dalam Kifayatul Akhir sendiri menjelaskan bahwa fikih adalah upaya memahami dan mengimplementasikan perintah dan larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari gitu, berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah tadi disebutkan ya. Nah, ilmu fikih ini sangat penting karena membantu umat Islam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu mungkinnya jawaban dari kitab Kifayatul Akhir ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih hukum mempelajari fikih ini sendiri ya? Tadi Mas Guldan menjawab katanya fardu ain, fardu kifayah ya. Nah, sebenarnya untuk hukum ini terbagi menjadi dua ya, karena tadi fikihnya itu terbagi dua. Ini ada fikih ibadah, kemudian ada fikih amaliyah. Nah, fikih apa? Muamalah. Untuk hukum dari eh, fikih ibadah itu termasuk dalam fardu ain ya. Jadi kewajiban individu bagi setiap muslim yang berkaitan dengan hal-hal wajib yang perlu diketahui gitu untuk melaksanakan ibadah sehari-hari ya. Karena di dalamnya kan dalam fikih ibadah itu mencakup seperti bahasan sholat ya, sunnah-sunnah sholat, rukun-rukun sholat ya. Kemudian ada pembahasan mengenai zakat ya, yang perlu kita ketahui juga karena hukumnya juga seperti yang kita ketahui wajib gitu kan untuk sebagai umat muslim. Kemudian ada haji ya, dan bagi yang mampu melaksanakan gitu. Nah, fardu kifayah hukumnya bagi fikih muamalah ya. Contohnya seperti eh, transaksi jual beli ya, hukum jual beli, hukum sewa menyewa ya, hukum waris ya, di dalamnya ada hukum ibana ya, apa pidana gitu ya. Nah, itu merupakan fardu kifayah gitu ya untuk eh, fikih muamalah ya. Yang terakhir nih apa alasan kita mempelajarinya ya. Nah, di samping fardu ain, fardu kifayah tadi ya, ada beberapa poin yang mungkin menjadikan ini alasan untuk mempelajari ilmu fikih itu sendiri. Yang pertama itu ada panduan dalam beribadah ya, tentunya ya pasti menjadi panduan kita dalam beribadah. Yang kedua itu mengetahui halal dan haram ya, maksudnya mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan saat ibadah ini dan apa yang sangat dianjurkan untuk eh, ketika menjalankan ibadah ini gitu. Kemudian yang terakhir ya, mempelajari ilmu fikih ini merupakan suatu keharusan juga ya bagi setiap muslim karena fikih adalah panduan yang memastikan bahwa kehidupan seorang muslim berjalan sesuai dengan syariat Islam ya. Ilmu ini melindungi seseorang muslim dari kesalahan ya, membantu dalam beribadah yang benar dan memberikan arahan yang jelas dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, mungkin itu ya untuk slide ini. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya nih. Ya, ada macam-macam fikih ya. Seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya ya. Fikih ibadah ini merupakan fikih yang memang cukup hubungannya itu antara kita ya. Kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan fikih muamalah. Fikih muamalah ini adalah hubungan kita antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ada pihak ketiganya gitulah ya. Nah, dalamnya itu tadi seperti yang sudah disinggung juga ya, dalam fikih ibadah itu terdapat toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Kemudian di fikih muamalahnya juga di dalamnya ada fikih jual beli ya, fikih sewa menyewa, pinjam dan hutang, gadai, dan warisan gitu ya. Kemudian kita next slide ya. Nah, ini adalah merupakan bahasan inti yang nantinya akan kita bahas gitu ya. Jadi nanti saya akan membahas bab toharoh ya dalam fikih, kemudian dengan bab sholat ya. Ya, mungkin bab sholat ini banyak dari kita yang sudah mengetahui gitu ya. Nah, jadi langsung saja kepada bab inti ya, bab toharoh ya. Apa itu toharoh ya? Nah, mungkin untuk teman-teman juga kalau misalkan ada yang tahu nih toharoh itu apa, boleh dong di-spill di komentarnya. Ya, untuk teman-teman sekalian, kalau misalkan ada yang mengetahui apa itu toharoh ya, wah, kemudian bersuci ya. Oh. Mungkin ada teman-teman lain ya
yang ingin menjawab ya selain Kak Wildan nih? Toharo bersuci Kak. Wah, betul sekali. Nah, jadi toharo sendiri ini merupakan artinya itu adalah bersuci gitu ya. Nah, eh, secara lengkapnya ya, toharo itu bersuci dari hadas dan najis ya, yang merupakan salah satu syariat kita, eh, syariat apa syarat sah untuk melakukan ibadah ya, terutama sholat gitu kan. Nah, kemudian yang kedua nih, ada pembagian air ya. Nah, ini lumayan seru ya kita membahas air gitu ya di next slide gitu ya. Nah, pembagian air ya. Di sini sudah ada 4 jenis air yang nanti kita akan bahas. Yang pertama itu ada air suci mensucikan ya, ataupun air mutlak. Kemudian yang kedua itu ada air yang suci tidak mensucikan ya, air mutaghayyir. Yang ketiga itu ada air mutanajis ya, atau yang dikenal air najis. Kemudian yang keempat itu adalah air makruh gitu ya. Nah, yang pertama nih, ada air suci mensucikan. Apa itu air yang suci mensucikan ya? Nah, jadi secara singkatnya atau secara kasarnya ya, air suci yang mensucikan ini merupakan air yang kita gunakan untuk bersuci ataupun bertoharoh ya, yang dibagi, yang nantinya di dalamnya eh, adalah air yang memang sangat dianjurkan kita untuk digunakan dalam bertoharoh gitu. Nah, kemudian poin kedua tadi ya, ada contoh ataupun terdapat 7 air gitu ya. Apa sih air-air ketujuh, apa ketujuh air ini? Nah, yang pertama itu ada air hujan, yang kedua ada air sumur, yang ketiga air sungai, yang keempat air laut, yang kelima air salju yang mencair, dan air embun ya. Nah, jadi air-air yang tadi disebutkan merupakan air yang bisa kita langsung gunakan untuk bertoharoh ya. Jadi bisa kita gunakan langsung untuk bersuci, bersuci dari hadas kecil ataupun besar ya. Digunakan berwudu pun bisa gitu kan. Karena memang air tersebut suci dan mensucikan ya. Nah, ketentuannya ya, ketika air ini tercampur oleh suatu zat ya, yang nantinya sifat air tersebut berubah ya. Sifat airnya apa? Nah, ketika warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah karena tercampur dengan zat yang lain, jadi menghilangkan sifat keaslian air tersebut. Nah, jadi air yang suci dan mensucikan tadi berubah tuh sifatnya. Bukan jadi air suci dan mensucikan lagi, ya. Berubah tergantung dari zat yang mencampurinya ya. Nanti akan akan nyambung ke pembahasan selanjutnya ya, air selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian eh, yang kedua ya, air suci tapi tidak mensucikan. Nah, jelas ya bahwa air yang suci ini suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Artinya air ini suci ya, namun tidak bisa kita gunakan untuk bermuara, untuk bersuci gitu. Karena memang di dalamnya terdapat kandungan zat lain ataupun sifat yang tadi berubah gitu. Jadi sifat dari airnya itu berubah. Itulah kenapa. Jadi air ini tidak dapat mensucikan kembali. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ya contoh dari air yang suci tidak mensucikan ini yang bagaimana sih? Boleh dong, teman-teman. Oh ini ya, sebelum komen. Air hujan, kalau hujannya asam bisa buat bersuci Kak. Air kopi, nah itu ya, air kopi salah satunya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Bulan ya. Nah, ketika hujannya asam gitu, itu kan kandungan air ataupun sifat airnya itu kan berubah ya, bukan air yang alami gitu. Karena dilihat dari sifatnya terlebih dahulu, apakah airnya ini tidak tercampur suatu zat ataupun tidak gitu. Nah, ketika air ini tercampur suatu zat, kemudian sifatnya berubah, seperti warna airnya berubah, baunya berubah, warna airnya berubah. Nah, itu bisa jadi tidak tergolong dalam air suci mensucikan ya. Jadi masuknya ke dalam air suci tapi tidak mensucikan gitu. Nah, termasuk ini air kopi gitu kan. Masa air kopi kita gunakan untuk berwudu kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, kemudian ke poin ketiga gitu ya.
air suci yang tidak mensucikan ini itu ada ketentuan lainnya juga ya, yang termasuk ke dalam air yang suci namun tidak mensucikan ya. Apa itu? Namanya air mutlak ya. Astagfirullah, air mutlak. Air mustamal gitu. Nah, air mustamal ini apa? Nah, air mustamal ini adalah air yang sebelumnya itu merupakan air yang suci dan mensucikan, berubah menjadi yang suci tidak mensucikan ya. Contohnya apa? Misalkan ketika kita berwudu nih, ya berwudu kita menggunakan air yang suci mensucikan kan. Nah, ketika air tersebut sudah kita gunakan berwudu ya, air yang jatuh itu termasuk ke dalam air yang suci namun tidak mensucikan. Jadi hukumnya itu berubah menjadi air eh, mustamal gitu. Jadi air tersebut sudah tidak bisa kita gunakan kembali untuk berwudu. Nah, itu merupakan air mustamal gitu. Nah, air yang mustamal ini tidak bisa kita gunakan untuk taruh ya, meskipun suci ya, air ini tidak bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas ataupun bertaharah gitu, ataupun menghilangkan najis gitu ya. Nah, kemudian untuk air yang ketiga ya, air mutanajis. Nah, air mutanajis atau yang dikenal air najis ini merupakan air yang memang awalnya itu air mutlak ya, namun tercampur suatu zat lain ya, seperti hal-hal yang berbau najis ya. Contohnya seperti air yang tercampur oleh darah, air yang tercampur oleh maaf seperti eh, kencing ataupun kotoran gitu ya. Nah, air-air tersebut itu tidak bisa kita gunakan bersuci ya. Bahkan dikatakan bahwa air ini tidak suci gitu. Jadi tidak bisa kita gunakan juga untuk bersuci. Nah, eh, adapun ketika air yang tercampur oleh najis ini lebih dari 2 kula ya, itu dikatakan bisa kita gunakan untuk wudhu. Jadi airnya itu masih tergolong dalam air yang suci namun mensucikan gitu. Ketika airnya itu lebih dari 2 kula ataupun 2 kula ya, nanti akan kita bahas di akhir pembahasan air ya. Nah, air yang najis ini harus kita buang ataupun jauhi gitu ya, kecuali jumlahnya sangat banyak ya, ataupun 2 kula lebih tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, kemudian untuk poin ketiga ya, seperti yang tadi disinggung, bisa digunakan bersuci dengan beberapa ketentuan ya. Dan nanti ketentuannya akan kita bahas di setelah air makruh gitu ya. Kemudian yang keempat ya, ada air makruh. Apa sih air makruh? Ya, air suci dapat mensucikan, namun makruh. Artinya apa? Artinya air tersebut suci dan mensucikan, tapi makruh untuk kita lakukan. Jadi utamanya kita eh, menggunakan air yang suci, mensucikan yang benar-benar tidak makruh gitu. Contohnya apa sih air yang makruh ini? Ya, nah dikatakan dalam kitab Kifayatul Akhir bahwa air makruh ini merupakan contohnya seperti air yang sangat panas gitu, air yang sangat panas ataupun air yang terlalu dingin ya. Nah, ketika air tersebut disimpan ke dalam wadah, nah di mana wadah tersebut terbuat dari logam ya, seperti tembaga ataupun lainnya. Nah, penggunaan air yang seperti ini itu dimakruhkan karena bisa menyebabkan penyakit kulit, jadi membahayakan tubuh atau memiliki alasan lain yang menyebabkan penggunaan air tersebut tidak dianjurkan ya. Jadi meski dimakruhkan, walaupun nantinya tidak ada air utama gitu, misalkan tidak ada air lagi nih selain air panas ya, ataupun yang air yang di dalamnya itu terdapat eh, kandungan logam gitu misalkan ya. Nah, itu bisa kita gunakan bersuci apabila memang tidak ada air lain yang tersedia gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tadi ya pembahasan air 2 kula. Nah, dalam fikih Syafi'i ya ada istilah yang namanya 2 kula ya. Mungkin di mazhab lain pun ada yang namanya 2 kula. Namun 2 kulanya ini takarannya berbeda. Nah, apa sih 2 kula ini? Jadi 2 kula ini merupakan apa namanya eh, timbangan air ataupun literan air ya. Jadi dikatakan 2 kula
apabila setara dengan 216 liter ya. Jika air yang mencapai jumlah 2 kula atau lebih, maka air 2 kula ini Cek cek apakah suara saya terdengar? Oh, masuk berarti emang Mas Farisnya mungkin ada kendala sinyal. Baik, kita tunggu untuk Mas Farisnya untuk masuk kembali ya teman-teman. waduh, teman-teman tadi terputus ya. Karena kendala sinyal, Nah, tiba-tiba terputus tadi wifi-nya ya. oke oke oke. Boleh Mohon dilanjut dimaafkan. Mas Faris? Terakhir tadi kita sampai ini ya, apa namanya, air makro ya, Iya benar Mas Faris. ke dalam air kula ya. Nah, eh, pembahasan air kula ini kita lanjutkan dari awal ya. Nah, air 2 kula ini merupakan takaran air yang nominalnya itu 216 liter ataupun lebih ya. Jadi ketika air tersebut tercampur oleh suatu zat ya yang bisa merubahnya, namun nantinya sifat tersebut tidak berubah, itu masih dikatakan air suci mensucikan ya, meskipun tercampur suatu darah ya. Jadi dilihat dulu nih perubahan airnya, apakah air yang 216 liter lebih ini ketika tercampur darah berubah rasanya, berubah baunya, berubah warnanya ya, itu dikatakan tidak suci mensucikan lagi ya. Namun apabila sudah tercampur tapi tidak terlihat perubahannya ya, tidak terlihat perubahan signifikan di dalam sifat airnya, itu dikategorikan sebagai air yang suci mensucikan lagi gitu ya. Nah, nah kemudian untuk eh, seperti itu saja ya pembahasan dua pula ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan aja di next slide ya. Nah, di sini ada bersuci dari hadas besar dan kecil ya. Mungkin teman-teman juga di sini sudah banyak lah yang mengetahui contoh-contoh dari hadas kecil itu seperti apa ya. Kemudian cara mensucikannya seperti bagaimana. Kemudian dari hadas besarnya itu cara membersihkan gimana, apa yang menyebabkan hadas besar gitu ya. Nah, yang pertama nih, nah, hadas kecil terlebih dahulu ya yang kita bahas. Nah, disebut hadas kecil ketika seseorang menyebabkan ya itu contoh seperti air kencing gitu ya, air hmm, kita mengeluarkan apa maaf ketika seseorang mengeluarkan dari yang disebut kubul dan dubur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada tidur dalam posisi tidak tetap ya. Kemudian hilang akal ya, menyentuh kemaluan ya, menyentuh lawan jenis. Nah, itu merupakan macam-macam dari hadas kecil. Nah, gimana sih cara mensucikannya gitu ya? Untuk mensucikan dari hadas kecil ini cukup mudah ya. Hanya kita dengan berwudu, kemudian dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu secara tertib ya, sesuai dengan urutan juga, itu bakal suci kembali dari hadas kecil ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada hadas besar nih. Nah,
seperti yang kita ketahui juga ya, hadas besar juga banyak dari kita yang sudah mengetahui gitu ya. Ketika keluarnya mani ya, baik karena mimpi basah ataupun hubungan ya, ataupun sebab lainnya gitu. Ataupun ketika bertemunya dua khitan ya, atau jima ya. Ya, seperti itu pokoknya. Kemudian ada haid ya, itu merupakan salah dua juga salah tiga ataupun yang termasuk ke dalam hadas besar ya. Ada nifas ya, kemudian melahirkan ya. Yang meninggal dunia pun dibilangnya mereka memiliki hadas besar ya. Nah, cara mensucikan diri hadas besar ya, ini seperti yang kita ketahui juga harus melakukan mandi besar ya, mandi wajib ya, yang dilakukan dengan cara mengalirkan air ke sekujur tubuh ya, ke seluruh tubuh, termasuk rambut dan kulit ataupun sela-sela yang memang kecil ya, yang nantinya membawakan niat untuk eh, menghilangkan hadas besar sendiri ya. Nah, kemudian untuk next slide ya. Nah, di sini ada bab sholat. Seperti yang teman-teman juga tahu ya, rekan-rekan di sini juga pasti mengetahui gitu ya, rukun sholat dan sunnah sholat, syarat sholat, hal yang membatalkan sholat ya, sholat sunnah. Nah, di sini ada yang ini sholat kodo ya, yang mungkin memang ada beberapa teman yang mungkin tidak mengetahui apa ini sholat kodo gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, yang pertama ini rukun sholat dan sunnah sholat. Nah, coba nih saya ingin bertanya dulu kepada audiens ya, kepada teman-teman. Menurut teman-teman ya, ataupun teman-teman yang saat ini menjalankan ibadah sholat gitu ya, berapa sih rukun-rukun sholat ya yang teman-teman lakukan gitu? Eh, Berapa 13 kah, ataupun 17 ya, ataupun 18 ya? Boleh dong, teman-teman yang saat ini ya melakukan ketika sholatnya itu dilakukan dengan rukunnya gitu. Waduh, lupa. Mungkin ada yang lain ingin menjawab. Nah, jadi tentang rukun sholat ini ya, eh, pada dasarnya itu banyak spekulasi, banyak para ulama yang memberikan perbedaan pendapat gitu. Ada yang 13 rukun, ada yang 14 rukun, ada yang 17 rukun, ada yang 18 rukun ya. Nah, untuk kitab Safinah dan kitab Kifayatul Akhir itu berbeda ya. Nah, untuk dari kitab Safinah ini terdapat 13 rukun ya. Yang pertama itu niat, yang kedua itu ada takbiratul ihram ya. Yang ketiga itu berdiri ya jika mampu, jadi dibolehkan juga duduk gitu. Yang kemudian yang keempat itu ada membaca Al-Fatihah, yang kelima itu ada ruku, yang keenam ada i'tidal, yang ketujuh itu ada sujud dua kali ya. Kemudian yang ke-8 itu duduk di antara dua sujud ya. Kemudian yang ke-9 itu tasyahud akhir, yang ke-10 itu duduk tasyahud akhir ya. Kemudian yang ke-11 membaca salawat di tasyahud akhir, yang ke-12 itu salam, yang ke-13 itu tertib ya. Nah, gimana dengan pendapat yang mengumumkan 18 rukun ya? Apa sih perbedaan dari yang 18 rukun ya? Nah, di 18 rukun ini dibahas di dalam kitab Kifayatul Akhir. Yang pertama itu ada niat yang dibaca sebelum memulai sholat ya, yang seperti kita ketahui juga. Kemudian berdiri jika mampu ya. Jadi memang sholat itu dikerjakan ketika tidak mampu untuk berdiri, maka berdiri itu. Boleh duduk jika kita tidak mampu untuk berdiri lagi ya. Kemudian yang ketiga itu takbiratul ihram ya. Ucapan pertama yang kita ucapkan dalam pertama sholat ya. Kemudian yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, kemudian yang kelima itu ruku ya. Yang keenam itu maninah ya, dalam keadaan tenang gitu. Jadi dalam keadaan tenang kan kita membaca bacaan ruku. Nah, itu termasuk tumanina ya. Kemudian yang ketujuh itu bangun dari ruku dan iktidal.
Kemudian yang ke-8 tuh manina lagi ya. Ke-9 sujud. Kemudian yang ke-10 itu manina, tumanina kembali ya. Kemudian yang ke-11 itu duduk di antara dua sujud ya. Yang ke-12 tuh manina, yang ke-13 duduk untuk tasyahud akhir ya. Ke-14 membaca bacaan tasyahud akhir ya, yang berisi zikir-zikir. Kemudian yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi ya. Kemudian yang ke-16 itu salam pertama ya. Yang ke-17 itu niat keluar kita dari sholat gitu ya. Yang ke-18 ini tertib ya, sama seperti kitab Safinah. Nah, di sini bahwa terlihat ya perbedaannya itu merupakan dari, kalau misalkan dari kitab Kifayatul Akhir sendiri, itu tumaninahnya ya, semua tumaninah ketika saat kita ruku ya, iktidal, itu dimasukkan ke dalam rukun ya, berbeda dengan kitab Safinah tadi ya. Itu tumaninahnya tidak semua itu dimasukkan ke dalam rukun gitu. Kemudian dalam kitab Kifayatul Akhir ini, sebelum kita sebelum tertib ya, kalau misalkan di Safinah kan sehabis salam itu langsung tertib kan. Nah, kalau misalkan di kitab Kifayatul Akhir ini sebelum tertib ada niat keluar dari sholat gitu ya. Jadi sebelum kita selesai sholat itu kita meniatkan untuk mengakhiri sholat ini gitu. Nah, yang biasanya dibacakan setelah salam pertama gitu. Itulah perbedaan dari eh, dua kitab ya. Nah, untuk teman-teman mungkin mau ikut yang mana itu terserah terserah untuk keyakinan teman-teman juga ya, yang pernah dipelajari saat kecil ataupun yang ingin mempelajari lebih lebih dalam gitu tentang rukun-rukun sholat. Itu bisa banyak ditemui oleh guru-guru ataupun kita bisa jumpai dalam majelis ilmu ataupun YouTube YouTube gitu kan, banyak ya sharing ilmu tentang eh, bab pembahasan tentang sholat ini, karena memang kan sholat ini salah satu amal yang dihisab pertama kali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kan tadi kita membahas sunnah sholat. Nah, sunnah sholat itu contohnya seperti membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah sendiri itu merupakan sunnah sholat ya. Jadi tidak heran kita melihat seseorang yang memang kelihatannya itu sangat cepat ketika sholat. Nah, mereka itu kemungkinan ya hanya membacakan ataupun hanya menjalankan rukun-rukun dari sholat ya, tidak menggunakan sunnah ya. Jadi mereka itu hanya membaca mungkin Al-Fatihah, kemudian saat tumanina itu dibacakan sekali ya, bukan 3 kali ya. Kemudian mereka hanya eh, tasyahud awal itu hanya membaca tasyahudnya, tidak dengan salawatnya gitu kan. Nah, membaca doa kunut juga termasuk ke dalam sunnah ya. Kemudian ketika menambahkan Al-Fatihah di rakaat ketiga dan empat itu juga merupakan salah satu sunnah gitu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya ya, itu syarat sah salat. Mungkin teman-teman juga tahu ya, eh, syarat sah salat ini terbagi dalam berapa gitu ya. Yang pertama itu ada Islam ya. Pastilah kita ketika ingin menjalankan salat haruslah beragama Islam gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada berakal ya. Orang yang melaksanakan sholat harus memiliki akal sehat ya, bukan dalam keadaan hilang akal ya, bukan dalam keadaan hilang akal ya. Yang ketiga tamyiz, kemampuan untuk memahami perbedaan antara baik dan buruk ya. Kemudian yang keempat suci dari hadas ya, pasti ya kita melakukan ibadah harus suci dari hadas ya. Kemudian yang kelima menutup aurat ya, itu sangat perlu ya. Kemudian masuk waktu sholat ya. Yang terakhir menghadap kiblat ya. Nah, itu merupakan syarat-syarat sah sholat ya. Nah, kemudian nih yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ya, hal-hal yang membatalkan sholat ya. Contohnya seperti apa? Kita lagi sholat makan, ya itu tidak boleh kan ya, itu membatalkan sholat lah. Melakukan gerakan yang lebih banyak ya, dikatakan ketika kita melakukan gerakan yang lebih banyak daripada gerakan yang seharusnya ya, dibilang banyak pendapat itu lebih dari 3 gerakan itu dibilang batal ya, yang merupakan gerakan yang bukan dari bagian sholat, misalkan kita garuk-garuk secara besar. Nah, itu ketika dilakukan secara 3 kali lebih itu dikatakan membatalkan sholat ya.
sebaiknya ya guru saya menyampaikan bahwa ketika kita eh, ada gatal gitu ya, di mana gitu, misalkan di kepala, di rambut gitu kan. Nah, sebaiknya kita gunakan dengan secara pelan gitu. Jadi melakukan dengan tangan, terus di sininya jari ya, begini ya. Contohnya seperti hanya sedikit gerakan yang kita lakukan gitu. Jadi nggak kayak langsung di apa namanya garuk-garuk dengan seenaknya gini-gini gitu ya. Itu bisa jadi membatalkan dari sholat gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada terkena najis ya, yang tidak dimaafkan ya, yang tidak dimaafkan ya. Baik di badan ataupun di pakaian ya, ataupun di tempat sholatnya gitu. Kemudian yang yang selanjutnya itu ada meninggalkan salah satu dari rukun ya. Ya, jadi ketika kita tidak melakukan salah satu rukun yang tadi disebutkan, maka batallah sholat kita gitu kan. Kemudian berubah niat dari sholat ya. Misalkan ketika ingin membatalkan sholat di tengah-tengah ya. Nah, guru saya menyampaikan bahwa ini misalkan dalam sebuah contoh gitu ya, kita melaksanakan sholat nih. Kemudian kita dipanggil oleh ibu kita dalam keadaan ibu kita ataupun orang tua kita tidak mengetahui bahwa kita tuh sedang sholat ya. Nah, ketika dipanggil secara 3 kali berlebihan ya gitu, atau 3 kali lebih, itu dibolehkan ya untuk kita membatalkan sholat itu karena panggilan dari orang tua tersebut ya. Itu guru yang eh, perkataan dari guru yang saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian ya membelakangi kiblat itu udah jelas ya, membatalkan sholat, kemudian tertawa terbahak-bahak ya, makan minum sengaja juga kan tadi, terbuka aurat juga membatalkan ya, mendapatkan hadas ya. Jadi ketika mungkin tidak tertahan ya dengan hadas kecil gitu saat sholatnya itu termasuk batal ya. Apalagi seperti kentut kita buang air kecil, buang angin gitu kan. Nah, itu merupakan membatalkan sholat gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada sholat sunnah nih, macam-macam sholat sunnah ya. Teman-teman juga di sini mungkin kebanyakan sudah tahu ya macam-macam dari sholat sunnah itu bagaimana gitu dan apa saja gitu ya. Di sini saya hanya akan mengulangi saja gitu. Pertama ada sholat sunnah rawatib gitu ya. Nah, sholat sunnah rawatib ini juga terbagi ke dalam dua ya. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang tidak begitu dianjurkan ya. Yang dianjurkan itu yang yang mana saja ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya ya. Kemudian yang goirum akad ataupun sholat rawatib yang tidak begitu dianjurkan itu ketika 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib ya, 2 rakaat sebelum isya ya. Nah, itu merupakan sholat-sholat rawatib yang tidak begitu dianjurkan ya. Tapi meskipun begitu bolehlah kita lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya ada sholat sunnah qiyamul lail ya. Ini termasuk sholat yang ketika kita dilakukannya setelah bangun tidur ya. Qiyamul lail dengan sholat tahajud itu sholat yang berbeda ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sholat witir ya, yang dipakai atau yang dilaksanakan sebagai penutup sholat malam ya, yang dilakukan biasanya setelah melakukan sholat isya ya, yang terdiri dari 1 sampai 11 rakaat ya. Kemudian ada sholat tarawih ya, sholat yang kita laksanakan di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian ada sholat duha ya, sholat istikharah ya, ketika kita ingin meminta petunjuk ketika dalam kebingungan ya, kita dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah gitu ya. Sholat taubat juga disebut sebagai sholat-sholat sunnah gitu ya, untuk bentuk permohonan kita kepada Allah gitu atas dosa-dosa yang kita lakukan gitu ya. Kemudian sholat hajat ya, ketika kita ingin eh, memiliki sesuatu atau mempunyai keinginan ya, hajat tertentu yang ingin dicapai ya, itu ada namanya sunnah sholat hajat gitu ya. Kemudian ada sholat sunnah tahiyatul masjid ya, yang biasa dilakukan ketika kita sebelum duduk di masjid gitu ya. Kemudian ada sholat gerhana ya, sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari ya. Dan juga ada yang namanya sholat sunnah wudhu ya, yang dilakukan setelah berwudhu gitu.
dan biasanya terdiri dari 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan ataupun rasa syukur kita gitu ya. Nah, kemudian yang kelima nih ada salat qada nih. Eh, Salat qada ini terdapat di dalam kitab Fathul Qorib ya, di mana penjelasannya ya, salat qada ini merupakan salat penggantian sholat fardu yang tertinggal karena suatu alasan, baik disengaja ya, kalau disengaja berarti dosa kan ya, tentunya berdosa gitu, maupun tidak disengaja ya, karena lupa ataupun tertidur nih. Nah, jadi ketika misalkan contoh kasus dari sebagian kita bangun kesiangan ya, bangun kesiangan, bangunnya jam 9 gitu, lewat subuh lah, sudah waktu lewat subuh di jam sholatnya. Nah, ketika kita tidur ya, itu tuh tidak dikenakan hukum ya. Jadi orang-orang yang tidur itu termasuk ke dalam orang-orang yang hilang akal gitu. Jadi keadaan tidak sadar. Nah, mereka itu tergolong dalam orang-orang yang tidak mewajibkan sholat gitu. Nah, diwajibkannya sholat ya ketika mereka sudah terbangun ya. Jadi ketika eh, waktunya sholat untuk bangun yang jam 9 gitu ya, ataupun lewat subuh gitu. Ketika bangunnya tidur, nah si seseorang tersebut langsung diwajibkan untuk menunaikan sholat subuh ya dengan menyiapkan kodok ya, karena ketidaksengajaan itu ya. Nah, untuk apa namanya, ketentuannya gitu ya, bahwa kita harus segera menunaikan ya sholat kodok setelah sadar dari kelalaian ataupun setelah sadar dari bangun tidur tersebut ya. Sholat qada ini tidak boleh ditunda-tunda dengan tanpa alasan yang jelas ya, ataupun alasan yang sah ya. Urutannya sholat qada ini seperti sholat-sholat biasanya gitu. Jadi ketika kita tertinggal sholat subuh, ya apa, dilaksanakan 2 rakaat, maka sholat qada pun ya sama persis dilakukan dengan 2 rakaat dengan bacaan-bacaan sama, hanya dengan niat yang berbeda ya. Nah, eh, untuk sholat qada tersendiri itu dibahas juga dalam Kifayatul Akhir gitu ya. Nah, jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan dari gerakan sholat qada itu sendiri ya. Guru saya pernah menyampaikan bahwa mengapa bisa ada sholat qada gitu. Karena hukum dari sholat ini sama seperti puasa ya, di mana tertulis. Jadi di samping puasa itu bisa kita kodo, nah sholat ini juga bisa kita kodo ya. Kalau teman-teman ingin apa namanya, memahami lebih dalam tentang sholat qada ini, bisa mungkin mencari-cari tentang sholat qada ini sendiri di majelis ilmu ataupun di media lainnya gitu ya. Apabila penjelasan saya kurang jelas gitu. Nah, ah, ternyata sudah habis ya poin-poin yang sudah dibahas. Nah, mungkin cukup sekian ya, ataupun cukup begitu saja dari pembahasan yang saya bahas kali ini ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan kata. Mohon maaf tadi terputus jaringan ya. Mohon maaf apabila masih terbata-bata dalam menjelaskan ya. Karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya juga untuk menjelaskan materi secara lama begini gitu ya. Dan uh, ini juga jadi pengalaman buat saya, karena jadi pengingat juga ya. Karena sudah setahun juga saya sudah tidak lama membuka kitab ya, karena ada akad yang mengajar ini, jadi uh, ada gerakan hati untuk membuka kitab dan mempelajarinya kembali ya, untuk di-sharing kepada teman-teman gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Mas Faris. Semoga ilmu fikih tadi yang diberikan oleh Mas Faris berkah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya nih, bisa langsung raise hand atau bisa bertanya melalui kolom komentar. Ditunggu pertanyaannya ya, teman-teman. Waduh, Pertanyaan pertama aku belum yang dijawab. pertama. Pertanyaan yang mana tuh?
Dulu mondok di mana Kak? Oh, pertanyaan yang mana ini ya? Iya, itu mungkin Mas. Mondok di mana tuh dulu? Waduh, ini cerita sedikit ya. Saya mondok di Riyadul Jannah ya di Kabupaten Subang di Jalan Sagak tepatnya. Dan juga saya mungkin mondok itu hanya 3 tahun ya, jadi tidak terlalu mendalami ilmu-ilmu agama, jadi hanya untuk memperkuat iman saat nantinya kita ataupun saatnya nanti saya di dunia perkuliahan gitu ataupun di dunia yang lebih sebenarnya gitu ya. Itu Mas. Makanya join Ya, Alphard. bisa dibilang Bener-bener seperti bener. itu ya. Mungkin ada teman-teman lain kita yang ingin bertanya tentang bab-bab yang tadi kurang jelas ataupun pembahasan air ya, pembahasan sholat ya, yang ingin ditanyakan semoga boleh gitu kan. Saya yakin juga Mas, pasti saya mau nanya, masih Mas. ada banyak yang kebingungan gitu ya. Boleh tadi Mas, siapa tadi yang on mic? Saya. Nah, Mas Cahyo. Saya mau nanya, Mas. Kan tadi di bahasan sholat itu ada kalau orang yang nggak sadar atau apa gitu kan nggak berdosa ya, nggak salah gitu. Cuman gimana kalau ada kasusnya misal kita itu ngelakuin sesuatu yang salah menurut fikih, cuman kita itu ngelakuinnya atas dasar nggak tahu gitu. Itu masuknya orang yang sadar atau enggak ya, Mas? Dan itu tuh bisa dibilang salah nggak? Gimana, gimana Mas? Coba ulang lagi. Orang yang tidak sadarnya itu gimana gitu Maksudnya maksudnya? kan kalau ada orang yang kan misal kalau tidur ya tidur terus ngelakuin apa gitu Hmm. yang salah gitu kan nggak dihitung salah kan karena dalam keadaan tidak sadar kan atau orang gila gitu orang gila nggak sholat kan dia nggak sadar kan artinya nggak salah gitu nggak berdosa. Nah cuman kalau misal ada kasus kita itu ngelakuin kesalahan cuman kita itu ngelakuinnya itu karena nggak tahu gitu itu masuknya kita orang yang sadar atau nggak sadar ya maksudnya kita bisa di kita salah atau enggak? Oh jadi maksudnya itu ketika kita ngelakuin nggak salahnya itu kita nggak tahu gitu apa yang kita lakuin itu ternyata salah secara hukum gitu kan? Itu bukan? Iya, benar. Nah, pernah ya saya membahas ini dengan guru saya gitu kan. Waktu itu dijelaskan ketika kita belum mengetahui hukum ya, nah itu bisa dibilang bahwa orang tersebut yang apa tidak mengetahui hukum itu tidak akan dikenakan tidak akan dikenakan apapun ya, tidak akan dikenakan pahala ataupun dosa gitu, karena seseorang tersebut belum mengetahui ilmunya, belum mengetahui hukumnya gitu. Jadi tidak akan mendapatkan apapun gitu ya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas, jawabannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan langsung eh, ketik di kolom komentar atau bisa langsung raise hand dan on mic. Kamu mau tanya, Boleh tuh. tadi kan yang kecipratan najis itu di bawah 2 kulah kan ya? Ya nggak sih? Gimana gimana pertanyaannya? Yang air sebanyak 2 kulah kalau Hmm. kecipratan najis harus diganti ya? Apa air yang di dalam 2 kulah itu langsung najis semua ya? Nah, ini tadi ya, kalau misalkan kurang jelas, kita bahas sedikit. Jadi, misalkan air yang 2 kula ini, yang 216 liter ini, bercampur oleh suatu najis nih. Nah, kemudian air yang 216 liter ini tidak terlihat sifatnya itu berubah ya. Contohnya misalkan warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah. Nah, air yang tercampur tadi itu masih tergolong suci mensucikan ya, kecuali apabila air yang tercampur najis tersebut ya meskipun 216 liter tapi terlihat perubahan sifatnya, nah itu dikatakan tidak mensucikan lagi gitu. Seperti itu, Mas. Jelas, Mas? Iya jelas, makasih Kak. Dari Rianto tuh Mas, bagaimana pendapat kakak kalau misalkan ada orang yang pindah-pindah mazhab tergantung kondisi? Waduh,
Berarti Kenapa? berarti ada orang yang nyari enaknya doang ya kamu ya. Oh, waduh, kalau misalkan pendapat ya, pendapat saya sih orang tersebut kurang pendirian gitu ya. Eh, kita pun mengetahui bahwa mazhab itu kan suatu hukum ataupun suatu eh, apa namanya kiblat dari hukum yang kita lakukan gitu ya. Nah, apabila mempermainkan ataupun gonta-ganti seperti itu mendapat saya mungkin bakal kurang ya. Jadi maksudnya tidak inilah tidak bagus untuk dirinya dengan bergonta-ganti mazhab seperti itu gitu. Itu Mas pendapat saya. Kalau pas kencing kecilkan sedikit, mungkin 100 ke celana itu harus bercelana cukup daerah tekan banget itu boleh buat satu. Nah, ini tergolong salah satu najis yang bisa dimaafkan ya. Jadi ketika kita tahu bahwa apa namanya celananya itu kecipratan najis gitu, itu kita bisa teteskan air dengan sebesar air apa najis yang kecipratan tersebut ya. Nah, apabila kita tidak tahu, nah itu bisa dimaafkan ya. Jadi najisnya itu dimaafkan ya. Tetapi apabila kita tahu bahwa celana ataupun pakaian itu terciprat najis, itu sebaiknya kita bersihkan dengan hanya beberapa air saja gitu, dengan sesuai apa namanya takaran najis tersebut gitu. Jadi gitu Mas. Waduh, Insya Allah. Ya bukan Ustadz Mas, masih santri. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kenapa Islam di Indonesia itu cukup banyak mazhabnya, padahal cuma satu pedomannya Al-Quran, Nabi Muhammad, dan lain-lain. Nah, mungkin ini hanya aku pendapat mungkin ya, di Islam itu cukup banyak mazhab. Nah, di Indonesia itu bukan banyak mazhab ya, tapi lebih ke ormasnya ya, apa, organisasi Islamnya gitu. Kan ada apa namanya NU, Muhammadiyah ya, terus Persis ya, dan masih banyak lain gitu. Nah, kalau misalkan pendapat saya ya, mengapa terjadi perbedaan sejatinya gitu di dalam Islam sendiri kan masih banyak perbedaan pendapat dalam eh, meinikan suatu hukum ya. Nah, dikatakan bahwa perbedaan itu merupakan suatu anugerah gitu kan, karena secara tidak langsung kan ketika ada yang meriwayatkan sesuatu eh, apa gitu, suatu ilmu atau sesuatu hukum dari atas ataupun dari sebelum-sebelumnya, itu mungkin saat di pertengahan ataupun orang-orang di tengahnya itu ada perbedaan dalam menjelaskan ya, ataupun ada perbedaan dalam menyampaikan. Kemudian jadi nanti ke orang lainnya pun jadi berbeda-beda gitu. Nah, itulah mengapa bisa dibilang bahwa keragaman ataupun keberbedaan ini disebut anugerah gitu kan. Ya meskipun pedomannya itu cukup satu ya, karena dari Al-Quran ataupun dari hadis tersebut kan eh, dari Al-Quran sendiri itu tidak secara gamblangnya dijelaskan langsung bahwa arti dalam Al-Quran itu hanya seperti itu. Jadi dalam ilmu Al-Quran itu kan dijelaskan kembali dalam bentuk tafsirannya ya, dalam bentuk eh, apa namanya menganalogikan dari terjemahan Al-Quran. Karena ketika kita membaca ataupun mempelajari langsung dari terjemahan Al-Quran itu, kita sebagai manusia itu untuk apa sulit untuk mencerna gitu. Contohnya seperti kan ada tuh dalil ya, dimana kalau misalkan dilihat dari terjemahan itu menggunakan tangan-tangan gitu ataupun dianalogikan sebagai apa gitu. Nah, ketika kita ingin memahami dari terjemahan tersebut, kita haruslah mempelajari dari apa namanya dari tafsir ya, tafsir Quran gitu.
Mungkin gitu Mas, pendapat saya. Ya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan gitu. Ini aja. Oh, ada lagi tuh Mas. Misalkan memang dalam pertanyaan itu ada perbedaan penjelasan, berarti tujuan atau arti aslinya sama. Berarti orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan satu mazhab, apakah dimaafkan? Wah, gimana tuh Mas? Oh, mohon maaf Mas, Faris, itu mic-nya masih off. eh Wah, berat ya pertanyaannya. Secara tidak langsung kan saya bukan ahli dalam bidang ini juga gitu ya. Saya akan menjawab sebagai orang awam gitu ya, bukan sebagai ahli fikih ataupun ahli dalam dunia agamis gitu ya. Kalau misalkan pendapat saya ya eh berat ya. Kalau misalkan dari saya mungkin tidak berani untuk menjawab ya, karena lumayan ini berat pertanyaannya bagi saya sebagai orang yang mempelajari tidak terlalu dalam tentang ilmu agama gitu ya, hanya sebatas ya terbilangnya kecil lah untuk ilmu agama gitu. Di dalamnya kan masih banyak luas gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan emas ini gitu ya, ataupun memberikan pendapat gitu, karena takutnya ada kesalahpahaman antara aku yang mendapatkan sumber informasi ya. Ya, jadi ketika eh, mas ini menerima informasi dari saya itu jangan eh, asal menerima ya. Jadi anggap saja saya ini sebagai orang awam yang baru belajar fikih. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah, gitu Mas. Jadi saya tidak berani untuk menjawab gitu. Oke, oke. Baik, karena waktu udah menunjukkan jam 9 lewat ya, udah makin malam, maka kita tutup untuk sesi Q&A pada malam hari ini. Selanjutnya, teman-teman boleh nih isi link feedback terlebih dahulu. Dimohon untuk panitia mengirim link feedback di kolom komentar. Dan selagi menunggu link feedback, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Nah, teman-teman yang bisa on cam untuk segera mematikan kameranya. Oke, ada Mas Farhan. Ayo dong, lagi dong. Ada Mas Cahyo, Mas Alif Ihsan. Nah, oke. Baik. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Masih di mute, Mas? Oh, sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan doa untuk menutup acara pada malam hari ini yang dibawakan oleh Mas Farhan. Kepada Mas Farhan, kami persilahkan. Masih di mute, Mas. Waduh, ketularan saya ini. Oh iya, ya, oke. Baik, untuk mengakhiri acara hari ini, mari kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang diterima hari ini berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah selesai kegiatan kita pada malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua yang udah ngikutin AKD mengajar malam hari ini. Dan jangan lupa, kalau nggak salah ya masih ada sekitar empat acara lagi, tentunya dengan topik yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sebagai MC, mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Rifki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh segera live ya.